mengucapkan selamat pada mahasiswa yang sudah terpilih akhirnya masuk ke dalam jurusan pilihan masing-masing ya. Nah, walaupun saat ini masih masa pandemi dan pertemuan tatap muka dikurangi, terutama pada wilayah-wilayah yang zona merah ataupun zona oranye, mungkin pertemuan tatap muka masih belum dulu ya. Tapi nggak salah kan kalau kita saat ini coba mengenal dulu tentang dunia perkuliahan. Dimulai dari istilah-istilah yang banyak digunakan dalam dunia perkuliahan. Istilah pertama, NIM atau NPM. NIM atau NPM itu kepanjangannya adalah nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa. Biasanya nomor ini adalah pengganti dari identitas kita selama perkuliahan. Kadang kan kita punya nama yang mirip ya, bahkan sama. Bukan cuma satu angkatan tapi beda angkatan juga. Nah, nomor induk mahasiswa atau NIM ini biasa digunakan sebagai pengganti identitas kita pada saat harus memasukkan nilai, pada saat harus mengecek situasi mahasiswa, sehingga tidak tertukar satu sama lain. Lalu istilah yang kedua, IP atau indeks prestasi. Indeks prestasi ini adalah nilai kumulatif yang berhasil didapatkan teman-teman mahasiswa dalam satu semester. Dalam satu semester ada beberapa mata kuliah kan yang diambil. Nah, untuk menentukan jumlah nilainya itu atau angka dari total nilai mata kuliah yang sudah diambil dalam semester tersebut disebut dengan IP. Nah, bedanya dengan IPK atau indeks prestasi kumulatif adalah jumlah nilai kumulatif yang didapatkan dari beberapa semester. Jadi misalnya teman-teman dapat IP 4 di semester 1, kemudian dapat IP 2 di semester 2, maka jumlah IPK-nya adalah 4 ditambah 2 dibagi 2 karena sudah menjalankan 2 semester. Nah, berikutnya juga sama kalau misalnya sampai 8 semester. Jadi indeks prestasi kumulatif itu ditambahkan dari semester 1 sampai semester 8. Selanjutnya istilah yang ketiga adalah SKS. SKS itu adalah bobot yang ada dalam mata kuliah tersebut. Biasa SKS itu dari 1 sampai dengan 6. Semakin tinggi angkanya, maka semakin berat jumlah beban SKS-nya. Maksimal dalam satu semester itu teman-teman mahasiswa bisa mengambil 24 SKS, dan dalam sampai menyelesaikan mata kuliah itu jumlahnya 144 SKS untuk yang S1 ya. Lalu istilah selanjutnya yang umum ada di perkuliahan adalah PA. PA itu panjangannya adalah pembimbing akademik. Bisa dikatakan bahwa PA ini adalah pengganti dari dosen wali pada saat kita masa sekolah. Nah, fungsi PA ini biasanya oleh mahasiswa itu dianggap formalitas aja, yaitu sebagai orang yang menandatangani KRS sebelum kuliahan itu berjalan, dan KHS pada setelah kuliahan itu setelah selesai ya, menurut saya. Tapi sebenarnya pembimbing akademik punya banyak fungsi. Misalnya kalau teman-teman mahasiswa ini ingin mencegah masalah di kemudian hari, misalnya komunikasi antara dosen A sama dosen B kan beda-beda. Sedangkan dosen PA itu biasanya cukup mengenal lah rekan-rekannya. Maka mahasiswa bisa berkonsultasi nih sama dosen PA-nya. Semester ini saya akan mengambil mata kuliah A, B, C. Di mata kuliah A ada dosen X yang katanya terkenal agak sulit mendapatkan nilai. Gimana ya caranya supaya saya bisa memiliki kesan yang cukup baik dengan dosen tersebut? Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan dosen PA. Kemudian gak jarang mahasiswa juga mengalami kendala semasa perkuliahan, entah itu sama teman, entah itu sama kakak tingkat, bisa juga sama adik tingkat, bahkan dengan dosen sekalipun, maka itu bisa dikonsultasikan dengan dosen PA-nya. Kalau misalnya selama konsultasi itu masalah tersebut bukan masalah yang merupakan wewenangnya PA, nah PA ini bisa mengalihkan atau mengarahkan mahasiswa atau membantu mempertemukan mahasiswa dengan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dosen PA juga bisa membantu mahasiswa tersebut dalam menyalurkan minat dan bakat. Selanjutnya istilah peminatan atau konsentrasi. Biasanya istilah ini digunakan pada beberapa jurusan tertentu ya. Kalau misalnya di S2, misalnya kalau saya pribadi mengambil peminatan komunitas. Nah, biasanya untuk mengambil mata kuliah peminatan atau mata kuliah konsentrasi ini dilakukan di semester tertentu. Di S2 pada saat itu diambilnya mulai di semester 3, jadi semester 1 sampai semester 2 itu sama.
semua peminatan itu gabung jadi satu karena mata kuliah masih mata kuliah basic. Tapi di beberapa jurusan S1 juga ada yang sudah punya peminatan sejak masa S1. Misalnya di hukum, setahu saya ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum adat. Kalau misalnya saya salah, ini mungkin di antara viewers ada yang tahu, boleh komen di bawah ya. Selanjutnya ada yang namanya SP. SP itu adalah singkatan dari semester pendek. Biasa dilakukan di antara semester genap dan semester ganjil. Jadi waktu liburnya ya digunakan untuk kuliah. Jadi ini adalah kuliah ekstra. Tujuan kuliah ini adalah untuk mengulang mata kuliah yang terlambat atau nilainya kurang, atau justru untuk mempercepat masa perkuliahan supaya lebih pendek. Nah, itu adalah 7 istilah yang umum digunakan pada masa perkuliahan. Apakah ada istilah lain? Kalau ada yang tahu, boleh komen di bawah ya. Baik, untuk saat ini sekian dulu video dari channel Adin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.